sama Adi mereka temen aku. Iya. Jadi kayak mungkin temen aku pulang, ya dia ikut pulang gitu kan. Jadi kayak pulang. Aduh, akhirnya aku lihat sekeliling. Aku takutnya namanya kayak gitu kan panik ya lagi di situ. Iya. Takut ada di samping, di belakang gitu. Aku madep ke belakang rumah lagi. Aku madep lagi. Ternyata ada yang lagi berdiri di situ sambil ngelengserin rambut. Rambutnya panjang banget sampai ke genteng. Jadi kayak dia berdiri nih di genteng, tapi rambutnya sampai genteng. Panjang banget dan sambil ngerapihin rambut gini. Terurai. Menjulur nih ke bawah ya, nih. ke bawah gitu. Panjang banget. Sekarang lagi nyisir, saya habis keramas gimana sih gitu kan. Habis ke kamar mandi, buang air kecil, minum. Aku mau naik tangga, baru pegangan tangga gini. Set, ada yang nyanyi Seriosa. Hah? Seriosa. Gitu. Aduh, sumpah itu jam 2 malam loh, jam 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping kiri gue udah ada Kak Nevi nih, seorang narasumber yang menempati salah satu rumah nenek yang ditempatinya sampai saat ini. Yang menurut gua ini tuh ngeri banget nih, karena setiap hari hampir mengalami kejadian horor. Dan gak hanya Kak Nevi aja, keluarga sampai temennya sendiri yang main ke rumahnya ini ngalamin kejadian yang mengerikan ini. Dan nanti juga Kak Nevi bakal nge-share nih video-video atau foto dokumentasi aslinya. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Nevi. Waalaikumsalam Mas Aris. Terima kasih banyak Kak Nevi udah menyempatkan waktu nih ya, datang jauh-jauh dari Selengseng Sawah ke Dimensi Mistik nih, untuk berbagi kisah horor yang pernah dialami sama Kak Nevi secara langsung nih ya. Katanya pada saat Kak Nevi tinggal atau menempati rumah neneknya ini nih. Iya. Dan ternyata rumah neneknya ini angker nih ya. Betul banget Mas Aris. Jadi memang beberapa kejadian ya. Udah tuh aku ngalamin banyak kejadian mistis, horor gitu. Yang dimana tuh aku sempat ditempel sama sosok wanita itu ya, kira-kira jaraknya 2-3 meter. Didekati sama sosok hantu ini, wanita ini nih. Betul sekali. Dan itu karena aku udah tinggal lama di sana, jadi itu nggak cuma dibilang sering lah, emang setiap nongol itu aku pasti setiap hari nih pasti, hampir setiap hari ada aja diganggu sama sosok penunggu rumah neneknya. Betul ya. Gila, gokil. Sampai saat ini rumahnya masih ada nih atau ada yang ditempatin? Masih ada yang tempatin. Aku kan tempatin. udah puluhan tahun di sana. Dari semenjak tahun 92 ya aku pindah di situ sampai saat ini, sampai aku belum nikah, dari masih kecil sampai saat ini sudah menikah dan punya anak gitu. Masih ada nih rumah ini ya. Masih ada. Dan nanti juga Kak Nevi ini bakal nge-share nih ya dokumentasi video maupun fotonya nih. Tapi kita tahan dulu ya Kak, jangan spill terlalu dalam biar teman-teman juga penasaran sama kisah lengkapnya Kak Nevi seperti apa. Tahan dulu ya. Ya, buat kalian yang barusan denger nih kisi-kisi atau cerita pendek dari Kak Nevi barusan, dan buat kalian yang penasaran, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan tapi lagi-lagi seperti biasa, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Nevi di sini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir atau DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa langsung kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, dan nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gue juga udah penasaran sama kisah lengkap Kak Nevi ini nih. Jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Kak Nevi, kalau boleh tahu seperti apa nih Kak Nevi mengalami kejadian-kejadian horor di rumah neneknya ini? Ya, jadi awalnya tuh saya pindah di Selengseng ya, Jagakarsa itu tahun 92. Iya. Kira-kira udah 33 tahunan lah di sini. Kita di keluarga besar Betawi, Jakarta. Kita pindah ke sini karena gusuran di sana. Kita pindah karena mau nggak mau cepat atau lambat kita harus pindah. Dan itu mendadak. Dapat info dari tetangga situ
ada rumah dijual dan memang kita butuh yang agak bukan ya lumayan lah, sedang nggak besar. Di info lah di Serengseng. Ketika mau survei rumah, ini aku diceritain ya sama mama. Jadi ketika mau survei itu kata mama nggak bisa langsung. Oh kalau orang survei kan, oh kita masuk lihat ini lihat itu, ini nggak bisa. Kenapa? Karena di situ banyak penghuni lamanya ini yang kita mau cek rumahnya banyak anjing. Gitu. Melihara anjing dan itu untuk konsumsi juga. Gitu. Jadi dari situ banyaklah kejadian-kejadian yang dari kecil itu yang tadinya saya cuek, akhirnya melebar lah ke diri saya sendiri dan akhirnya kok ada yang iseng ya gini begini begitu gitu. Maaf ya, sebelumnya aku itu kan di situ keluarga besar tinggalnya, jadi rumahku tuh luas tanah kurang lebih nih ya, bukan ini tapi 300 meter lah kurang lebih. Jadi disisain dulu sama nenek itu sekitar 3 meter di depan gerbang karena untuk orang parkir. Nah di situ ada tiang listrik gede, nah itu nanti ada juga lah aku pengen gitu cerita ada penghuninya gitu. Di situ 300 meter ini 150 meter perkiraan estimasi aja ini untuk halaman, 150 meter rumah dan itu model rumah aku manjang. Pintu 3 gitu kan, kiri tengah kanan, itu kita bisa menyambung lah keluar masuknya lewat manapun. Dan tinggal di situ, yang tinggal di situ tuh banyak. Jadi aku, ayahku gitu almarhum, itu mama, dulu adik aku belum ada, adik aku belum ada, dari aku masih anak sendiri lah. Terus aku ada abangnya mama itu ada 2 sepupu, 1 nenek dan kakek, udah itu. Aku 1 lagi ada, aku ada 3. Itu jadi berapa orang ya? Kurang lebih 9 orang, 10 orang lah ya. Iya, banyak banget gitu kan, di kayak keluarga cemara ya. Nah, terus aku masih kecil tuh kan banyak ya anak kecil itu yang cuek gitu. Kalau aku tuh gini, dengerin saudara ngomong gitu, tante, dia bilang, di rumah ini kok enak ya gitu, kayak masih rame gitu kan, nggak horor, nggak serem. Oh ya udah. Tapi aku masih inget tuh omongannya, nggak tahu kenapa masih kecil masih inget, ya udah. Nah di sekitar SMP atau SMA, aku lupa, masih sekolah itu kan aku semakin gede ya dari kecil. Karena aku perempuan, makanya aku dibikinin lah kamar gitu sama ayah. Tadinya nggak ada kamar karena aku tidurnya ngemper aja dong di bawah di ruang tamu. Nah terus yang di kamar itu kan, kamar aku rumahnya ada 3. Itu nggak tingkat ya posisi kamar aku, rumah aku tuh nggak tingkat. 3 kamar, deket kamar mandi sebelah kanan gitu kan, pintu kanan, pintu masukan, dapur itu sebelah kanan. Terus jadi ini aku masih kecil, masih tidur di ruang tengah rame-rame itu masih aman, Mas. Kita nggak pernah yang namanya ngalamin kejadian apapun. Tapi ketika waktu itu kakek aku meninggal di 2001 itu meninggal, aku kelas 5 atau kelas 6 SD gitu, aku lupa. Udah kosong dong akhirnya kamar kakek aku itu, karena kan tadi dipakai, namanya orang tua pakai balai jati gitu, udah disingkirkan semua. Akulah yang nempatin, direnovasi sama ayahku. Karena aku anak perempuan jadi nggak boleh tidur gabung sama yang lain, sepupu cowok gitu nggak boleh. Ya udah aku tidur di situ. Aku pertama ngalamin juga yang namanya diketawain cekikikan gitu kan malam-malam. Terus diventilasi kamar, karena dulu belakangnya masih kosong. Sebenarnya kalau sekarang enggak ya, dulu kosong, tanah kosong gitulah, ada ayunan ya, mungkin entah dia main ayunan itu ya sambil malam-malam jam 12 lewat itu pasti diketawain cekikikan, kayak gimana sih ya, gitulah si teteh gitu namanya. Dengar langsung kan Evi nih. Dengar langsung, dan itu aku gugup namanya. Dulu masih awal-awal itu, awalnya aku pikir tetangga, tapi kalau nggak mungkin, nggak masuk akal di jam-jam yang udah dulu masih sepi, jam 12. Cekikikan. Jadi kayak aku tuh dulu kalau SMP itu selalu minta anterin kalau ke kamar mandi. Jadi kayak anterin yuk gitu, takut. Terus aku akhirnya pokoknya selalu, kalau ini selalu aku tuh terkenal di rumah tukang nahan kencing. Maaf ya, buang air kecil lah ya, pipis. Gitu ya? Takut karena mau ke kamar mandi itu melewati pintu ruang makan dulu. Habis pintu kamar, pintu ruang makan, baru ke kamar mandi gitu, di dapur.
Nah, aku sempet pengen banget ke toilet, nunggu pasti ada yang lewat dari depan kamar dong, karena aku yang paling, kamar aku paling ujung bekas kakek. Pernah malam-malam itu mau ngencing, ya udah ada yang jalan. Emang karena biasa nenek aku itu kan namanya orang Betawi ya gitu, biasanya dan Islamnya juga agak inilah agamanya, dia mah orangnya tahajud. Nah, tahajud di atas jam 12 biasanya kan, tapi kalau mau dekat subuh ya lebih enak, itu aku nggak takut kalau mau dekat subuh. Nenek aku lewat dong, kayak suara kakinya kan aku denger ya kan dari kamar, kedengeran ada nenek nih keluar, maksudnya pengen aku yang namanya kita cucunya mau nyelak duluan gitu kan, mau nyelak, mau nek aku dulu, pengen aku manggilnya nek ya, nek aku dulu deh gitu. Baru nek kan biasanya ke kamar mandi lama, baru pengen ngomong gitu, pas buka pintu ternyata ada suara kaki, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Pas Kanevi buka, nggak ada orangnya. Nggak ada neneknya Kanevi yang lewat. Nggak ada. Akhirnya aku pikir dia di dapur. Maksudnya udah nyampe dapur gitu. Ternyata aku cek dong ke dapur. Nggak ada orang. Kamar mandi nggak ada. Dek ser dong gitu. Dek ser. Namanya masih kecil dah gitu, SMP. Aku ke kamar dia. Ternyata dia masih tidur. Dan emang masih ruangan masih gelap kan waktu itu kan. Jadi sempet gimana ya, mau teriak udah malam gitu, bingung. Ya udah, singkat cerita ya udah aku balik lagi lah ke kamar, tapi dengan berani nggak berani ya gugup gitu. Dan akhirnya dari kamar pun aku nggak berani tutup pintu, aku langsung balik lagi ke ruang tengah, mau nggak mau gabung sama sepupu aku lagi gitu di situ sama. Tadi Kanevi denger jelas banget nih ya suara langkah kaki. Nenek yang biasanya gitu, yang namanya nenek kan jalannya strek gitu kan, strek. Jadi aku pikir nenek aku, karena udah pengen kencing banget kan, pengen toilet gitu, pengen buang air lah gitu. Nah dari situ sempat kaget lah gitu, deg-degan, langsung deg-deg gitu kan. Ini kenapa gitu, ini tuh siapa gitu doang. Nggak lama ya udah aku balik lagi tidur lah seperti biasanya gitu kan. Cuman nggak selama SMP itu nggak terus nggak terus sering ditongolin dan aneh-aneh tadinya gitu. Tadinya masih aku lupakan, tapi inget namanya kejadian gitu kan, inget. Akhirnya ada lagi di mimpi, masuk mimpi, dan baru terpikir sekarang bahwa mereka itu sekarang menunjukkan apapun lewat mimpi aku gitu. Jadi ternyata ada di sana, ada di sini, dia begini begitu, itu sampai sekarang. Dan sekarang ya, kalau sekarang itu aku nyadarnya seperti itu. Kalau dulu kan kayak belum sadar kalau mereka tuh masuk mimpi, aku pikir hanya bunga tidur gitu, tapi ternyata mereka memberi informasi bahwa gua ada di sini, gitu. Nah dari situ langsung tuh nggak berani aku tidur di kamar. Akhirnya aku tidur di kamar mama. Besok malamnya aku tidur di kamar mama. Ternyata diketawain lagi sama kuntilanak. Vulgar ya ngomong. Si Teteh ya, kita panggilan Teteh, aku panggil di rumah tuh si Teteh. Si Teteh ini udah biasa ketawa. Jadi ada suara kayak cekikikan cewek, ada cowok, dia kayak ngobrol, jadi kayak saut-sautan gitu. Itu di kamar mama. Dulu belum direnovasi, masih alami, karena rumah kita itu kayak model Cina gitulah, Manado, bekas rumah Manado dulunya sebelum beli. Nah terus di situ belakangnya ternyata pohon pisang. Jadi sebelum pohon pisang itu ada gudang panjang banget. Itu sekarang udah dibongkar. Diketawain, tapi ayah aku nggak denger. Anehnya, aku padahal tidur di kamar mama, ada ayah aku, dan yang denger cuma aku sama mama. Kita pun saut-sautan, kita tuh main jawab-jawaban, nggak denger kayak gitu. Apaan tuh? Kalau mama aku kan juga sama kayak aku ya, mulutnya agak refleks gitu. Kalau ayah aku lebih diem, almarhum itu lebih diem. Jadi nggak denger gitu kalau dia. Mungkin nama laki-laki. Ini ada dua, si Teteh sama si cowok. Jadi cowok juga yang nyawa. Jadi kayak seakan kayak ngobrol nih. Kayak ngobrol. Jadi boleh nggak sih kayak dipraktekin gitu? Kayak yang satu gitu. Jadi kayak yang satu lagi gitu. Ini lebih lepas gitu. Jadi kayak ngetawainnya kok bergantian gini gitu. Itu
deg-deg banget gitu, deg-deg gitu Ini kan. malamnya kisaran jam berapa nih? Ini kejadian pada saat itu? ini kalau ini jam 2, selalu jam 2. Itu Jam pokoknya 2 di atas pagi jam lah ya, 12, dini tapi hari. paling sore itu jam 1 ya, jam 1 malam. Pasti itu. Kalau jam 2 itu aku udah wanti-wanti, wah jam 2 nih. Ekstrim juga nih kayak gitu. Pernah aku sempet sambil dengerin apa headset gitu kan, atau nyetel musik sengaja yang gede, tapi meskipun sampai malam aku tutup pintu, kunci kamar. Nggak ini juga sih, nggak mempannya gini, nyaru-nyaru gitu, suaranya nyaru-nyaru, ada tetap dia mereka ketawa tetap. Jadi kayak udah sarangnya lah atau gimana gitu. Aku sih pernah dengar dari ke tetangga juga gitu, dia tetangga. Bukan aku doang yang ngalamin. Kalau aku mengalami mau keluar rumah aja kita suka diketawain, itu yang terutama. Yang kedua, mereka suka sekelibetan terbang ya di atas itu, tapi menuju ke belakang rumah. Makanya aku bilang belakang rumah aku itu tanah kosong. Mungkin apa dia ke situ gitu, apa emang dia pulang ke situ gitu, pernah banget. Nah ini teman rumah, teman ngopi lah kalau ibarat kata gitu kan, teman kita nongkrong dulu masih kecil. Karena jujur aku dari kecil tuh mainnya sama laki-laki sama cowok, jarang teman cewek yang sepantaran ya. Jadi kita tuh nongkrongnya, dan laki-laki itu kan lebih orangnya ini ya, lebih apa adanya gitu. Kalau ngomong nggak ada yang ditutupin gitu. Makanya temen aku tuh ada yang bilang, gila Nev katanya gitu kan, gue tuh kalau lewat rumah lu pasti gue ngibrit katanya gitu. Kenapa emang? Aku bilang gitu kan. Terus katanya, ya gue pernah ditongolin apa ya, kata dia ada sosok di pohon belimbing. Dulu aku ada di depan rumah tuh, samping gerbang ada pohon cemara. Karena dulu bekas orang non muslim ya gitu, pohon cemara tuh gede banget samping gerbang. Terus ada pohon rambutan, mangga, belimbing, sama pepaya. Aku nggak tahu deh kesana-sananya lagi tuh pohon apa, cuman udah batas pagar gitu kan, sisanya rumah belakang rumah tetangga. Dia bilang selalu ngibrit, padahal itu kan namanya, itu kan gang. Jadi rumah aku temboknya jadi gang dong, gang dikelilingin tembok. Katanya ngibrit lewat situ, jadi ada yang diketawain kuntilanak, ada yang kasih lihat kepala, maaf ya, kepala buntung. Tapi kalau aku sendiri dan keluarga emang nggak ada yang mengalami kalau yang sosok yang berlebihan ekstrim gitu. bisa dibilang. Karena mungkin apa kita penghuni di situ. Tapi ini orang lain itu sering banget. Karena itu juga di halaman rumah gitu. Masa sih gitu, sampai percaya nggak percaya, akhirnya ternyata bener, bukan satu orang dua orang gitu kan. Aku entah apalah dulunya ada yang ditanam apa gitu kan. Pernah juga lagi ngegali iseng, namanya anak kecil gitu, kita lagi ngegali iseng main, lagi ngegali di deket pohon apa ya, pohon belimbing apa pohon mangga gitu, ada ayunan kan, dibikin perosotan sama keluarga gitu buat kita main. Lagi gali-gali tanah nemu keris, dan itu aku nggak ngomong sih sama keluarga. Jadi ya paling kalau menurut keluarga ya udahlah gitu, orang kayaknya nggak penting, karena kita bukan keluarga yang kayak gitu ya, percaya keris. Jadi nemu keris tuh segini. Itu di tanah itu banyak banget memang yang nemu. Bukan aku doang, tapi ada lagi gitu. Tapi ya udahlah kalau kayak gitu pada nggak percaya, kan kita takutnya ada orang yang nanam apa gitu. Ngerinya buat keluarga, ya udah akhirnya kita buang biasa aja, kita lempar gitu. Nah terus ya udah balik lagi lah, aku ceritanya cuek lah setelah itu ke soal mistis di rumah. Tapi meskipun tetap diganggu nih lewat mimpi. Singkat cerita, aku SMA nih, jalan SMA, tidur siang loh, ini tidur siang itu dikasih mimpi itu kayak rep-rep, kayak rep. Padahal sih kalau dulu kita namanya masih kecil sampai gede lah gitu, itu nggak lupa lah baca doa. Pas lagi tidur aku di pojok ada ke tembok, agak nempel dong sama kebun kosong itu kan, maksudnya kayaknya kalau dibayangin halusinasi kita. Tapi ternyata bener, pas aku lagi tidur kayak orang ditindihin. Kalau orang bilang kan kalau rap-rap itu pasti ditindihin hantu. Tapi kalau aku itu bukan hantu, tapi kayak ditiban sama bola. Tahu bola bowling kan ya mas? Bola bowling itu gede banget, raksasa. Jadi aku kayak kelagepan gitu, dan ternyata itu ditindihin siang-siang. Aku kaget, minum keluar, ini buka kulkas lah, minum, balik lagi ke kamar, aku tidur.
aku tidur lagi nyambung rep-repnya karena sepi, kalau siang pada kerja gitu kan. Jadi banyak yang cuma ada mamah gitu sama nenek. Aku pulang sekolah itu, kalau nggak salah pulang sekolah tidur siang, pas aku tidur lagi aku gini diikat sini, aku pakai spray kaki, dililit spray, ditarik kaki aku, agak ini ya, sorry merinding, diikat itu sampai aku mau ngomong mama gitu, itu nggak bisa. Jadi kayak terus aku pengen baca kalau di kita ya Islam ahli kelas kayak keluar gitu, pengen baca itu rasanya tuh, tapi kayak masih mimpi ya, nggak bisa baca itu kayak nggak bisa, kayak gugup. Jadi kayak itu dililit spray, tuk ditarik, itu kaki aku sebelah kayak mau ditarik kemana aku nggak tahu, kalau aku nggak bangun mungkin nggak tahu lah ke bawahnya kemana. Itu kayak mau dimasukin ke arah kebun kosong itu loh, jadi dia narik spraynya ke arah situ. Sumpah itu yang aku baru banget inget lah gitu, kayak gitu. Jadi kayak aku kayak lari dari kasur gitu, keseret. Ya Allah, sampai ngap-ngapan gitu pas bangun. Astagfirullahaladzim, aku sampai nyebut gitu kan, ini apaan gitu kan. Siang-siang gitu. Nih, tapi aku kan nggak kepikiran bahwa ada yang isengin dari awal gitu ya, kayak kok nih ternyata dia nih yang iseng. Tapi nggak ngeliat sosoknya nih ya? Nggak ngeliat, belum ada yang lihat. Jadi dulu karena masih cuek gitu kan, polos mungkin. Tapi kalau merasakan emang sering banget gitu. Kalau di rumah tuh pahit deh kalau ada rasa-rasa kayak gitu tuh. Hawanya kita lagi belajar, merinding gitu kan. Belajar kan aku kan malam juga. Nah malamnya deh gitu, malamnya itu setiap malam aku pasti belajar. Baca setelah Isya. Jadi kita udah sholat Isya, duduklah aku di meja belajar pakai lampu belajar. Itu udah pasti siap-siap buat yang namanya masang setel lagu gitu. Jadi kalau nggak lagu, kalau maghrib kan nggak bisa nyetel lagu karena nenek udah pasti nyetel kayak murotal atau ratib gitu. Jadi kita nggak balapan. Nah aku waktu itu lagu, entah karena emang aku nyetel musik atau lagu, jadi mereka datang apa gimana aku nggak tahu. Itu pasti ketawa tiap malam gitu, diketawain karena ventilasi itu waktu itu hanya dialingin ke nyamuk gitu kan, apa besi, maksudnya jendelanya nggak pakai kaca keluar, jadi langsung kedengeran dong kalau orang di luar itu di kebun kosong. Bukan kebun kosong sih, tanah kosong sebenarnya. Tanah kosong ada ayunannya itu langsung seketika dia tertawa narik kaki aku pakai spray ke arah dia gitu. Jadi kayak seakan-akan ada pintu dimensi lah gitu, ke arah belok begitu, ke arah balik tembok aku itu gitu. Nah terus pas malamnya ini udah pasti jam 2 dia ketawa lagi. Tiap malam. Aku belum sempat nanya sama keluarga lain tuh apa, aku doang atau yang lain juga gitu. Merasakan atau mengalami. Masih diem, paling biasanya mama. Betul banget itu, aku nggak tahu gimana sih yang lain, ternyata mereka ngalamin tapi diem. Pas lagi aku SMA itu kayaknya aku ngalamin nggak terlalu sering, tapi pas di kuliah, lulus di 2008, aku kuliah punya, akhirnya terbentuklah satu geng gitu kan, yang se-circle gitu sama kita. Di salah satu geng itu cuma aku doang yang orangnya nggak pernah nawarin dia, lo ke rumah gue yo gitu, nggak mau gitu kan, karena aku takut aja gitu, ada yang iseng sama temen-temen gitu kan apa gimana. Dan aku kayak minder juga gitu kan, nggak usah lah. Terus karena kan keluarga aku banyak ya, jadi kayaknya bingung nih buat naruh temen yang banyak juga di mana gitu kan, mau di depan apa mau di mana. Ya udah deh gitu. Cuman pas aku di kuliah itu kan aku sempat pindah malam, kuliah sore. Jadi siangnya itu mencoba nyari uang lah gitu, kerja sambil kerja, disuruh mamah juga, ya udah aku ikutin. Pas aku kerja, pulangnya ke kampus, temen-temen ngajak ini ke rumah. Ya udah main aja, gue bilang gitu. Iya, tapi kapan-kapan boleh deh, jangan sekarang gitu. Akhirnya pokoknya main juga nih. Akhirnya main, teman-teman aku kan pada mau mobil, karena rumah aku kan ya, kalau rumah sih muat mobil nih, tapi gang aku nggak muat akses motor. Kisaran berapa ya, 25 meter kali ya, 25 meter itu baru muat mobil.
itu mereka parkir di depan jalan. Dan di gang itu kan ada gapura gitu. Temen aku yang aku pikir dia cuma bisa ada salah satu senior, jadi senior kampus itu pengen sama kita karena dia pacaran sama temen aku gitu. Senior ini cowok, kalau temen aku cewek. Jadi dia main, baru masuk rumah aku nih, dia bilang gini, kan dia orangnya gemuk, orangnya gede, tinggi, nggak tinggi sih, cuman gede aja gitu. Dan kan kalau orang gede gini ya, gila Nev, sumpah itu, sumpah dia langsung ngomong gitu. Padahal belum apa, baru assalamualaikum, langsung badannya gini-gini nama orang gede. Gimana sih, tahu kan ya ekspresi gemuk. Dia gini, gila loh Nev, dari awal gapura, padahal aku nggak pernah cerita. Dari awal gapura gang sampai ke sini itu istana setan. Aku istana setan. Dia bilang kayak gitu ya temannya. Sumpah, itu dia bilang kayak gitu. Aku belum cerita sama sekali loh ke dia tentang sesuatu apapun itu. Emang ternyata emang dia kan emang dulu pernah cerita kalau di kampus, oh dia bisa ngelihat begini. Tapi emang benar. Yang diomong itu dia benar dari gang. Itu bukan aku doang yang ngalamin, orang warga situ juga sering ada yang lari di tempat, ada macam-macam lah gitu. Ada yang lihat malam-malam jam 2 jemur spray putih gitu kan, lari di tempat itu ada. Dan ternyata emang omongannya dia bener. Sampai rumah lu ini gila istana setan katanya. Ah lu ada-ada aja lu, yang namanya Reza gitu. Oh udah lu aja gitu kan, ada-ada aja lu. Terus dia ngeliat ke atas. Jadi waktu ke belakang dikit aja dikit. Ini mas, pas lulus SMA mau masuk kuliah, ini kan pas kuliah, temen aku kuliah. Jadi pas lulus SMA ini, ayah aku mulai ningkatin rumah karena aku pindah ke atas. Dan itu aku menambah keluarga baru gitu, sepupu gitu kan, karena mau tinggal di kamar aku. Karena dia sempat broken lah orang tua gitu, jadi dia pindah situ kan, karena anak gadis ya, kasihan. Ayahnya renovasi, ya udah aku pindah tuh di atas. Makanya dia ngeliatnya, temen aku yang kampus itu ngeliatnya sampai ke atas gini, ngeliat rumah. Gila Nev, abis ngomong istana setan, ngomong satu sosok cewek cowok ngadep ke orang yang baru datang gitu. Jadi kayak baru masuk gerbang aku juga kan, aku gerbang pakai gapura. Disambut lah ya. Jadi langsung normal, gitu. Langsung nongolin diri. Di situ sosok cewek itu cewek ternyata penghuni lama. Emang penghuni tetap, dan dia nggak akan pergi. Di situ itu ada di jendela, di pintu depan. Jadi ke rumah aku tuh tingkat atasnya ada pintu kaca gitu kan, begini 2. Itu ada toren, di situ toren air. Apalagi tempat toren itu kan tempat lembab. Kesukaan si teteh lah gitu, nginep di situ gitu. Ada si teteh dan ada satu cowok di sampingnya sini gitu, di jendela yang satu itu dia dari luar, tapi nyangkut di situ gitu. Jadi mungkin apa emang dia yang sering terbang, ya aku lihat gitu. Ya udah aja, nggak usah dinin, emang bener itu ada gitu. Ya ada, emang bener itu ada 2. Oh, ya udah tuh, itu aku masih simpen omongan dia, aku simpen. Nggak lama kita ngobrol-ngobrol itu pulang. Itu sekitaran abis isaan lah gitu, abis isa mereka main, jadi kita kayak yang nggak ada mata kuliah banyak gitu. Jadi ya udah mereka pulang. Keesokannya mama aku sampai sekarang trauma keluar malam, karena meskipun habis maghrib itu mama aku nggak akan pernah mau yang namanya keluar malam sedikit pun gitu, karena dia itu pernah lagi mau nutup pintu gerbang, itu ditimpuk kepalanya ini pakai batu. Kalau kayaknya nggak masuk akal kalau emang itu kayak kejatuhan apa gitu kan, karena nggak ada apa-apa, emang ditimpuk, jelas kayak orang nimpuk gitu. Nah itu di situ dia kapok. Itu jam 10 malam mamaku kayak gitu. Makanya sampai sekarang dia bilang kalau buat keluar malam nggak deh katanya, karena nggak bisa tidur nantinya di rumah, yang ada ngikut, nanti malah ada si teteh yang baru dari luar gitu. Dari situ sudah tuh pas zaman kuliah itu aku udah tinggal berdua sama adik aku. Maksudnya anak mama aku tuh, ternyata aku 3 bersaudara, cewek semua. Aku anak pertama nih. Nah yang bontot udah nggak ada di 2006 pas aku mau lulus kuliah gitu. Mau lulus SMA. Nah mau masuk kuliah itu udah nggak ada.
Jadi tinggal si adik aku ini cewek, adik aku. Udahlah, semenjak di kampus itu aku kan jadi sering keluar malam. Jadi aku nggak tahu nih di dalam rumah ini apakah emang penghuni situ yang iseng, jahil, apa emang dari luar ngikut ke dalam. Pantes kata orang dulu kan memang, oh iya kalau emang dari luar kita diem dulu, stay dulu di luar 5 menit baru masuk atau udu. Nah makanya dari situ aku sering banget ngalamin, apalagi di ruang tengah itu udah sering banget yang namanya aneh-aneh gitu, suara ini, suara itu. Terus pernah juga air di rumah itu kayak nyala sendiri, nanti mati sendiri. Itu sering banget gitu kan, sering banget. Jadi kayak siapa yang nyalain air di kamar mandi itu malam-malam ya. Itu mah belum terlalu malam ya, masih di bawah jam 12 kayak kita masih kayak ada yang nonton TV, masih ada yang ya main HP lah gitu. Kok ada yang nyalain air? Kadang-kadang yang lain nggak ngeh, aku doang yang udah aku matiin. Cuman kadang-kadang kalau emang auranya mereka tuh kayak negatif banget gitu, kayaknya aku takut minta anterin itu kayak ada yang nyalain air nih gitu. Ya udah aku minta anterin gitu. Jadi matiin. Nah terus lampu suka dimainin, nyala mati mati. Ya kalau dipikir logika sih mungkin kayak kosrat gitu, tapi enggak, ini nyata enggak banget. Di kamar cerita di malam itu tuh aku tidur, pas udah tidur lah, udah karena waktu itu masih zaman kuliah kan, ya udah harus tidur, misalnya besokannya masuk jam 5 dan harus kerja kan, paginya kerja dulu. Aku tidur, aku baru merem tiba-tiba kayak melek lagi dong, namanya belum pulas, melek lagi, itu tiba-tiba lampunya mati, lampu kamar. Padahal tadi sebelum pulas banget nyala nih. Nyala, aku nggak pernah mati lampu karena aku takut dong, nggak pernah. Aku orangnya nggak pernah mati lampu karena takut. Makanya tadi mau ngelihat apapun yang gelap, gelap ya gitu kan. Ya jadi sering banget kayak gitu, merem, baru namanya belum pulas kan melek lagi gitu dikit. Kok gelap? Aku bingung dong mau ngapain, maksudnya mau keluar ntar ada yang ketemu yang kepentok yang begini begitu, sosok yang aneh-aneh gitu kan. Aku tutup mukanya pakai guling nih, aku buka lagi terang lagi. Aneh. Iya, jadi kayak tadi gelap apa enggak sih gitu, kok tadi kan gelap, siapa yang matiin sih gitu. Terus kok pas buka dari guling malah terang lagi gitu. Jadi mau tidur merem, aku meremin itu kan emang terang, posisi terang, udah mau tidur melek, kok gelap full, nggak bisa ngeliat apa-apa loh aku. Makanya aku meremin lagi dong mata gini karena takut ngeliat yang aneh-aneh gitu kan. Pas merem lagi, melek lagi, kok kan bayangan terang kelihatan ya? Kok terang gitu lah, kok terang, ada yang senjayel gitu kan. Ya Allah, jadi kayak astaga nih jauh banget sih gitu doang. Udah gitu nggak lama karena renovasi di atas udah dong jadi, di kamar atas ayah bikin. Cuman aku udah wanti-wanti nih dari depan rumah itu, kata ayah gini sebelum jadi banget tadinya gini, mau ngeliat nggak ke atas tapi lewat tangga yang kayak kuli bangunan itu loh, dari luar dulu. Karena aku tahu kan belakangnya yang pohon pisang itu yang sering ngetawain aku kan, si Teteh. Aku mikir naik nggak ya gitu, tapi penasaran sama ruangan kamar gitu kan, di atas masih setengah jadi. Akhirnya pas lagi kayak gitu aku naik, ya udah deh nggak apa-apa, tapi temenin ya udah naik juga ya. Kalau nggak naik aku nggak mau karena aku takut ya ngeliat. Terus aku turun, nah singkat cerita udah jadi lah gitu, sempat udah jadi. Waktu itu sudah jadi kamar, aku tempatin masih aman karena waktu itu cat masih putih ya, masih kayak cat dasar aja gitu. Harusnya kan di situ 2 kamar, di atas 2 kamar kan dibikin buat aku sama adik aku cewek juga. Adik aku malah lebih nyaman di bawah karena dia bontot kan, akhirnya yang ketiga meninggal, jadi adik aku jadi bontot dong. Bontot nggak jadi, akhirnya jadi bontot. Dia tidur di bawah sama mama, memang dia deket lah gitu sama mama, dan dia lebih pro ke lantai tidurnya daripada di kamar, di kasur gitu, nggak mau gitu orangnya dia. Aku sendirian terus di atas, udah sering dijailin, emang udah kayak hidupnya apa, emang udah takdir kali ya harus sendiri, maksudnya buat ngalamin kayak gitu. Ya udah sendirian. Tadinya
kamarnya itu posisinya baru naik tangga, terus kamar belok kiri itu langsung itu kamar adekku. Ya. Sebelah sininya kamar aku. Itu kamar aku yang ngadep bisa buka pintu luar langsung teras, balkon. Kalau adek aku yang belakang kacanya ini ke arah pohon pisang itu yang sering diketawain si Teteh, makanya dia takut juga gitu. Kadang-kadang dia nggak tutup pintu gitu kan kalau tidur apa gimana. Dan kadang-kadang minta temenin sih sama mama. Jadi dia berdua sama mama, ntar pulis baru ditinggal ke bawah gitu. Ya udah kita nggak saling tutup pintu, lama-lama dia kayak ya berjalan gitu aja, dia sibukin diri di bawah jadi kayak orang mager aja ke atas gitu, balik lagi. Akhirnya barang-barang dia semua di bawah, ada yang barang-barang di atas tapi nggak dipakai, yang nggak dipakai. Nggak lama kita tukeran kamar akhirnya. Ya udah gini aja deh, lo di depan, gue yang di dalam gitu kan, di belakang. Ya udah tuh aku akhirnya pindah di maaf, sebelum pindah itu ada juga kejadiannya. Aku pernah ngalamin di pintu depan itu gitu, di kamar depan, di kamar aku. Sebelum tukeran kamar. Jam 2 lagi, jam 2 malam. Selalu jam 2 malam itu aku kan orangnya suka begadang ya, dari sekolah, dari dulu ya, karena tadi cerita aku emang aku hidup nongkrongnya sama laki-laki itu, cowok sama cowok, temen sama temen cowok. Terus aku begadang lagi main laptop, tahu nggak ada suara yang tadi dibilang sama temen aku itu. Temen aku kan bilang, wah di kaca atas samping itu kan emang kamar aku ya yang depan sama pintu depan, berarti ada dua sisi dong, ada dua sosok di kamar aku itu. Kalau yang dia kan nggak bisa ngeliat kamar yang belakang, aku di depan, ada aku yang kamar belakang. Dia bilang ada sosok cowok sama cewek, yang samping cowok yang pendatang, yang cewek yang netap. Nah disitulah aku mendengar lagi kaget, sesuatu yang kaget lagi. Gimana sih, aku punya meja kayak meja laptop tuh, tapi yang bisa dinaikin ke kasur ya, meja belajar gitu kan, buat lagi iseng. Jam 2 malam itu lagi asik, dar kenceng banget kayak ledakan, tapi nonjok kaca aku tuh bawahnya nggak ada apa-apa loh. Dari atas kamar aku di atas itu ke bawah nggak ada apa-apa, dan kiri kanan tuh nggak ada apa-apa, langsung genteng gitu. Dan kalau nggak mungkin kalau ditembak pasti ada orang kayak suara tembakan, tapi ini orang nonjok jeder gitu di kaca. Astagfirullahaladzim, langsung apaan itu, mau buka kaca takut nongol, takut. Tapi getarannya jelas nih, jelas banget itu kaca, tapi nggak sampai pecah. Nggak pecah, itu ledakan itu kayak hampir orang mau mukul kaca. Mukul bener-bener dipudar gitu. Astagfirullahaladzim, iya benar itu. Itu benar-benar kaget banget aku, sampai diem, stuck, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kayak astagfirullahaladzim, ini apa gitu kan. Mau buka hordeng gitu, tapi takut ada yang gitu. Karena biasanya kan gitu. Terus karena udah kemana-mana tuh pikirannya, aku mau turun ntar dulu, karena aku takutnya kenapa-napa di tangga kan. Karena ada juga di tangga yang jaga juga nih, ternyata ada si bocah kecil gitu. Jadi aku pernah nih turun pas jadi pas lagi kayak gitu emang turun, tapi ntar-ntaran nunggu aku tenang, aku turun tangga. Jadi aku di kamar atas tuh nggak ada toilet. Jadi kalau mau ke toilet kan lewat ke tangga dulu dong, turun. Udah aku tinggal turun ke bawah, pas mau naik minum di dapur. Jadi dapur aku pas ketika aku bikin kamar di atas ya, ayah aku bikin kamar atas tuh, jadi dapur 2, kamar mandi 2, ujung sama ujung gitu. Jadi turun tangga, langsung dapur, langsung kamar mandi. Nah itu bawahnya tangga baru ruang keluarga kita lah, living room gitu kan, buat keluarga. Sebelah sananya lagi baru ruang tamu. Terus pas singkat cerita nih, si sosok ini jahilin aku lagi. Entah yang tadi, nggak tahu yang di tangga, tapi perasaan aku sih yang di tangga ya. Suaranya perempuan. Kan kalau ruangan di bawah tangga itu selalu aku digelapin sama mama. Aku habis habis ke kamar mandi, buang air kecil, minum, aku mau naik tangga, baru pegangan tangga gini, set, ada yang nyanyi Seriosa. Seriosa. Gitu. Aduh, sumpah itu jam 2 malam loh, jam 2 malam itu. Ini apaan? Dan itu suaranya kayak di sekitaran tangga doang, kayak rame. Astagfirullahaladzim. Gede loh ini aja aku cerita gede loh sini. Itu beneran serius itu, karena gelap.
mau teriak nggak bisa gitu kan, dari ini aku gede merinding. Jadi ngerasa tuh kayak gitu, dan tuh nggak kepikiran sampai segitunya gitu. Maksudnya ini makhluknya apa sih, muslim atau gimana sih, kok seriosa gitu, kayak maaf kayak di gereja-gereja gitu. Iya. Gitu-gitu lu nyanyi-nyanyi anjir gitu. Sorry, jadi kayak langsung gede lah kepala aku gitu kan, kayak hah, apa aku tegesin, hah, langsung lepas tangga aku gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah makanya siapapun yang naik tangga itu kalau nggak hati-hati itu pasti kepleset. Ngerinya jadi membahayakan diri ya. Pernah, emang sering juga kan, jadinya aku pun sendiri pernah gitu keplesetnya. Jadi untungnya sih nggak kenapa-napa, kayak pala duduk gitu, iseng. Nah pas setelah itu kan udah tuh nggak ada apa-apa lagi. Besoknya lagi sekitar lengkap lah 2 hari dari kejadian itu, adik aku nih, aku lagi di luar sempat ngeliat status adik aku nih. Adik aku nulis status maksudnya apa ya gitu. Tumben kan dia juga sama aku jarang nulis status ya. Kalau aku paling nulis status, gue lagi di sini di kuliner, tapi nggak pernah yang aneh-aneh gitu kan. Tapi adik aku tuh kayak nulis status gini di WA. Instagram apa WA gitu, aku lupa. Kayaknya disambung, jadi WA juga, Instagram juga, tapi aku lihat WA. Di berbentuk grid. Jadi banyak, ada 9 grid apa 6 grid. Itu potongannya ada kartun anak kecil dan ada tangganya. Dan ada lagi handphonenya dia. Handphonenya dia difoto sama dia, karena dia kan waktu itu handphonenya nggak 1 doang, 2 kalau nggak salah. Dia kan kuliah dan kerjanya itu sebagai digital creator, marketing lah gitu, kayak digital marketing. Terus kerjaannya dia lagi main laptop nih di tetangga deket TV. Pas aku pulang, dia lagi di situ tuh, posisinya lagi duduk lagi nge-laptop. Lu nulis status apa? Gitu kan. Itu masih jam 9 malam. Jam sana menjelang jam 10 lah ya, jam 10 malam. Aku pulang, memang aku sering pulang malam kan, jadi maksudnya lu ininya apa? Status kenapa gitu kan. Kok kayaknya mengarahnya ke horor gitu. Ke rumah nih. Di rumah, tapi di kayak rumah. kok ke horor. Karena kan memang terkenal dia juga jarang kemana-mana ya orangnya. Iya. Jadi biasanya kerjanya udah di rumah gitu. Apalagi tuh pas dia belum nikah waktu itu kan, masih zamannya kuliah juga gitu. Terus udah kerja sambil kuliah juga lah. Terus pas kayak gitu kok tangganya juga, ini kok kayak tangga sini, ini ya tangga rumah gitu. Iya. Ternyata dulu dia pernah kayak animasi gitu loh. Jadi kayak animasi yang seperti kayak sekarang tuh kayak di TikTok, yang sosoknya nggak ada tapi ternyata dia ada. Tapi ini bener-bener loh. Jadi sebelum kejadian itu ada sosok anak kecil ternyata di tangga, di handphonenya adik aku sendiri loh itu, pas lagi foto iseng. Adik aku namanya suka ini ya, emang dia tuh dari dulu pecinta iPhone lah gitu. Jadi di iPhone-nya dia ini ditaruh di bupet di dekat TV. Dia lagi nge-laptop di bawah di lantai. Emang yang aku bilang dia suka duduknya di lantai, orangnya suka gitu ngadem di bawah laptop. Pas maghrib mama aku lagi sholat, jadi itu akhirnya dia cerita gitu kan, dia cerita kenapa, jadi tadi handphone gua kelempar sendiri gara-gara gua foto tangga, kebuang handphone, nggak ada angin pun nggak mungkin gitu, kayak namanya ngelempar handphone. Itu bupetnya ya sekitar seginilah, itu handphone naroknya. Dia lagi tahu-tahu terus kayak ada yang lempar. Posisi dia bingung dong, siapa yang iseng ngelempar handphone gue gitu doang. Ternyata ya itu setelah dia foto si tangga itu kayak nggak suka dipotong, hapus gitu kali, mungkin hapus. Merinding lagi aku. Ya jadi kayak hapus. Dan sosoknya itu tau nggak sih posisinya kayak gimana, anak kecil. Jadi dia nggak duduk nggak apa, dia tahu gagang tangga kan, railingnya tangga ya, pegangan. Anak kecil tuh nemplok begini, madepnya palanya ke atas gitu, maksudnya gini. Jadi kakinya di tangga, kayak meluk pegangan tangga gitu. Kebayang. Kayak gitulah, nungging gitulah di tangga. Terus ada lagi sosok perempuannya itu di bupet 1. Itu terlihat jelas banget di handphone itu. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak suka banget difoto. Kita foto-foto daerah situ gitu. Nah dari situ dia makanya kalau ngalamin kayak gitu tuh nggak terlalu vulgar cerita ke kita gitu kan. Tapi pas
dia ngomong kayak seperti itu, adik aku akhirnya ya aku cerita lah bahwa aku juga ngedenger kemarin malam sebelumnya suara Seriosa, ada yang nyanyi gitu. Makanya kayak bercampur aduk itu suara ada cewek, tapi kebanyakan cewek. Yang suara jelas Seriosnya cewek ya, tapi kayak rame gitu suaranya. Udah aku naik ke atas, kadang suka naik ke atas itu suka ntar dulu gitu, ntar dulu karena ngeri takut sendirian gitu kan. Tapi makin malam makin serem dong gitu, makin serem. Nah ya udah aku naik ke atas, udah pindah ke atas, mau nggak mau kamar aku kosong dong. Pas kosong itu tuh akhirnya ditempatnya kan sama sepupu. Yang aku bilang sepupu aku itu ya karena emang dia broken, mau nggak mau di SMA dia tinggal di situ. Tadinya kan gudang, akhirnya setelah aku. Nah ketika di malam itu juga sepupu aku juga diisengin. Karena biasanya memang adik aku kadang di atas tidurnya gitu sama aku, ntar kadang emang suka pindah ke bawah. Dan dia kan deket banget emang sepupu aku itu ya, sepupu aku tuh deket banget sama adik aku karena jarak umurnya gak terlalu jauh lah dibanding sama aku gitu kan. Dia suka bercanda gitu kan. Dia malam itu masih jam sekitaran ya di atas jam 10 tapi di bawah jam 12 ya. Di bawah jam 12 itu dia lagi main HP, ada yang ngetok tapi ngetoknya kayak orang biasa, ketok gitu. Oi gitu doang namanya, jawab kayak oi ya masuk gitu dong, tar lu bentar gitu dong. Katanya pas diketok tok dikunci kata sepupu. Itu kan kalau sepupu cerita ke aku ya, dikunci. Oh Mbak Sela ya katanya, adik aku kan namanya Sela. Oh Mbak Sela ya, nggak jawab. Terus ya udah, iseng banget lu Mbak gitu doang kan. Tiduran lagi dia. Lu mau masuk Mbak? Nggak jawab, nggak nyaut. Makin kenceng, duk gitu kan. Dibuka lah sama dia. Apaan sih Mbak? Nggak ada orang. Wah, kiri kanan nggak ada orang lagi. Itu tempat yang aku denger nenek aku jalan ya. Iya. Itu sama kamarnya. Nah makanya dia buka nggak ada orang. Dikira dia, adik aku ngumpet langsung lari ke atas atau ke kamar mama gitu. Dia langsung cari dulu ke dapur, pertama takutnya kan ngumpet di dapur gitu kan. Nggak ada, kamar mandi nggak ada. Balik ke kamar mamaku, takutnya di kamar mandi yang satu, yang sebelah kiri. Ternyata nggak ada juga dan itu semua pada tidur dan adik aku lagi mangap-mangap tidur. Wah, nggak ada. Itu dikira dia bercanda si adik aku. Nah, itu nggak lama besokannya aku tuh ngalamin kejadian yang bener-bener aku sendiri ya, mungkin kalau orang yang ini nggak percaya yang aku ceritain gitu ya. Jadi di situ aku lagi scroll Instagram malam-malam gitu kan, sambil ngopi duduk di bangku jati. Tau lah bangku jati beratnya kayak apa kan. Gotong aja harus berapa orang gitu, dan nggak masuk di akal kalau aku lagi scroll Instagram tiba-tiba dengan hati yang biasa aja, nggak ada pemikiran negatif ke makhluk-makhluk seperti itulah, astral atau gaib. Itu tiba-tiba bangku aku kayak diangkat, terus aku digoncang, kayak gempa gitu. Tapi ini kalau gempa ngayun, teng pelan-pelan. Kalau ini rurut gitu kan. Di bangku jati aku langsung loncat dari bangku itu, langsung gerubuk di atas plafon aku. Yang aku dudukin tuh pas banget di kepala aku tuh. Aku loncat. Aku lihatlah di lampu gantung, karena di ruangan nenek itu kan, ruang tamu nenek ada lampu gantung itu kan. Aku lihat kok nggak goyang, berarti nggak gempa dong. Nggak lama aku habis lihat lampu, langsung bunyi di bupet jati sebelah aku. Itu ada bupet jati 4 pintu, kaca semua. Itu kacanya itu yang sebelah aku persis itu ya, jatuhnya sebelah kanannya si bupet. Bunyi, dan itu kan sebelah itu doang yang bunyi, jadi kayak gumprang gitu, kayak ada yang gedor-gedor gitu, ada yang goyangin. Tapi pas aku emang sambil menoleh ke belakang tuh nggak ada apa-apa, masih bunyi itu, bunyi. Aku cuman mikir kenapa sampai ke bangku yang aku dudukin gitu. Masa sih kalau ada apa sih kayak gravitasi di aku doang gitu. Tapi sedangkan di lampu itu aja nggak, di depan aku persis gitu lampu gantungnya. Ya udah, udahlah aku bangunin Uwa lah, katanya
kata dia ya udahlah besok aja ceritanya, katanya ketawa. Dan akhirnya dia paginya cerita juga. Setelah dia tanya balik aku kenapa gitu, semalam aku ceritain lah gitu ya, yang malamnya itu dia juga ternyata ngalamin hal yang sama, tapi di pagi harinya, di pagi buta pas sholat subuh aja masih diganggu loh mas gitu kan. Masih diganggu, mau sholat mau ruku entah sujud itu ditarik belakang sininya, ditahan sama makhluk itu, jadi nggak bisa bergerak, jadi nggak bisa sujud, nggak bisa. Nah, dikunci gitu. Kaosnya dikunci sama makhluk itu. Karena dia emang sukanya gelap. Kalau sholat subuh, nah kan gelap dong. Semua lampu luar tuh pasti dimatiin dulu sama aku gitu. Sebelum sholat sebelum wudu. Nah, singkat cerita besoknya lagi nih, weekend kan. Weekend, aku biasanya ya, itu kan belum nikah, biasanya tuh sama temen-temen ini ya, kumpul di rumah si A, si B. Tapi akhirnya mereka pengen suasana yang berbeda di rumah aku. Kita pengen bakar ayam gitu. Padahal mah kita kayak biasa aja ya bakar ayam, cuman karena emang pengen ke rumah aku, temen aku ada yang hamil. Temen aku udah nikah lah gitu, nikah muda. Mereka pasangan muda, hamilnya 5 bulan. Itu kita lagi ngobrol di teras, yang lain tuh lagi berbakar. Itu sekitaran ada kali 9 orang, 10 orang. Rame dong. Ya kita juga nggak ada berpikiran apa-apa di pekarangan rumah. Asap udah kemana-mana lah gitu, asap-asap bakaran. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suaminya yang hamil ini nih ngomong sama aku, Nev, itu tadi uak lu ya gitu, masuk tuh ke ruangan tengah. Iya emang gua ada uak kok, abangnya nyokap gitu. Ya bener. Nah terus gua bilang iya dia emang nggak punya istri, nggak punya anak, jadi dia masuk. Terus akhirnya dia bilang ini istri lah, kan dia cewek katanya. Apa sih lu sampai gue gitu, apa sih lu gitu kan. Wah gue cowok, wah gue cewek, mana ada tapi beda rumah, aku bilang gitu. Sekalinya ada juga itu udah agak sepuh lah gitu, maksudnya agak tua, nggak di sini, itu mah yang di sini wah abangnya mama cowok semua, aku bilang. Ya Allah, demi Allah kak itu cewek, kata dia gitu. Langsung deng gitu dong, maksudnya apa sih gitu. Tapi lu beneran lo ngeliat cewek? Iya masuk ke dalam, katanya bawa kantong plastik, katanya gitu. Dia bilang bawa kantong plastik hitam. Kantong plastik, kalau ada uang aku tuh aslinya nggak mungkin banget ada teman-teman aku terus dia di luar masuk, udah pasti keluarnya juga kelihatan kan. Atau negor atau diri dulu gitu, ini enggak, langsung masuk. Ya kalau masuk pun pasti kelihatan karena kan posisi jarak gerbang sama pintu itu jauh gitu kan. Lewatnya kelihatan. Kita lagi, dan aku posisi ngadep ke aku posisi jalan ya, akses dia jalan ya. Udah akhirnya pas biasanya aku kemana-mana bawa motor, mau nyari kunci motor, tiba-tiba hilang nih. Itu besok paginya udah tidur mau keluar lah, mau nongkrong gitu kan. Pas weekend itu hilang kunci motor, udah sampai 2 hari dicari memang nggak ketemu. Dan kunci serepnya nggak ada. Akhirnya aku manggil temen aku yang nggak manggil sih, jadi sempet nongkrong, aku sambil cerita ternyata ada temen yang bisa buat bikinin kunci motor, dan mungkin dibongkar dulu gitu kan. Mau nggak mau dia harus ke rumah dong, karena posisi motor di dalam rumah kita nggak bisa keluar, dikunci stang posisinya motor itu. Temen aku itu kerja di abangnya gitu. Abang itu punya bengkel mobil, dia punya kunci lah gitu dibawa. Tolong dong kunci motor gue ini, gue nggak bisa kemana-mana gitu jadinya. Gimana ya, kalau tukang kunci biasa kayak nggak mungkin deh. Akhirnya dia mau nggak mau ke rumah, yaudah nunggu gue sempet, akhirnya dia ke rumah. Dia berdua sama temennya dia, tapi aku nggak kenal, dan akhirnya emang jadi temen juga gitu. Itu dia kita ngobrol, ngopi, dia ngerokok gitu kan. Dia numpang, aku di ruang tengah itu tuh yang dibilang sama temen aku ada wah aku masuk cewek, padahal bukan cewek, wah aku. Terus kita duduk-duduk kan, nyalain lampu terang. Dia melewati bekas kamar aku, pokoknya akhirnya dia numpang kencing. Posisi motor aku di depan kamar yang tadinya inilah keramat gitu, yang horor. Terus posisi motor ini di ruang makan, mau nggak mau dia harus ngecek, ngobrol-ngobrol, ngopi, numpang toilet. Pastilah kalau lama gitu ya, namanya teman, numpang toilet dong di mana? Oh itu toilet yang sebelah situ aja, kan ada 2, kalau sana kan khusus mama ya sama ayah. Jadi ya udah sebelah sana aja gitu, toilet
buka aja pintunya, pintu ruang makan dulu gitu kan, baru masuk ke dapur ke kamar mandi. Pas lagi kayak gitu balik lagi tuh temen aku, anterin yuk katanya gitu sama temen aku yang satu, Mas anterin yuk, iseng gua kok nggak pernah cerita, padahal kita nggak pernah cerita apa-apa loh ke dia, dan dia orang pertama kali juga pas itu ya, dan tujuannya juga nggak ada apa-apa, emang tujuannya mau buka buat benerin kunci. Tiba-tiba kok iseng bilangnya dong gitu, tiba-tiba ya udah yuk lalu pakai takut katanya, namanya cowok sama cowok, udah sono. Pas keluar pada ngibrit dari kamar mandi, nggak, ternyata lu kenapa sih, ada apaan, jangan aneh-aneh deh lu gitu kan, kita kan duduk pada di lantai lagi ngopi gitu kan, ada apaan sih gitu kan. Yang temen aku itu manggil aku kan kak gue ngeliat pocong kata dia gitu. Lu jangan bohong, pocong. Padahal aku seumur hidup emang kalau pocong ya, pocica itu tuh aku nggak pernah lihat. Tapi kalau si Teteh, Kunti itu emang ada gitu. Tapi kalau pocong nggak. Serius tuh pocong bener, pocong bener berdiri sumpah di dapur lu, luar dapur. Jadi itu emang wastafel, dan ya mungkin daerah lembab ya di situ tadi buat mesin cuci atau apa gitu di depan. Terus yang satu lagi pengen kencing juga tapi nggak dianterin. Itu keluar dari kamar mandi lari juga ngeliat kuntilanak, tapi lewat. Kalau kuntilanak, kalau pocong itu diem diri, kalau kuntilanak itu lewat set, jadi kayak set gitu, lewat di balik jendela kasak dapur. Kan pakai kasa nyamuk gitu karena biar nggak ada nyamuk, padahal kalau nggak pakai kasa juga ya karena ada nyamuk itu kan nggak enak. Cuman lebih mungkin suara atau makhluk itu lebih sering bolak-balik kan gitu. Ya jadi kelihatan, dan emang lokasi posisinya lampu dapur yang luar, di luar itu yang jadi wastafel kita tuh di luar, wastafel cuci piring di luar pintu dapur. Makanya dia ngeliatnya posisinya di situ, di samping pintu dapur. Si pocong berdiri. Terus kayaknya udah hina banget sih gitu kalau mikirnya, kalau pocong ya Allah gitu kan. Nah akhirnya temen yang satu ngeliat kuntilanak, dan akhirnya kita jadi cerita horor gitu di situ. Itu kejadian di malam hari. Di malam. Itu malam udah jam 11-an ya. Padahal belum jam 12 sih. Karena nggak mungkin kita sampai jam 12 buat anuin kunci, mau bawa box apa? Kunci yang di motor itu mau dibikinin kunci baru. Dan akhirnya apa? Terbengkalai gitu aja, nggak jadi. Karena ketakutannya mereka. Akhirnya pada pulang nih mereka. Pulang karena terakhir kali ke situ dan ngalamin kejadian gak enak gitu. Diganggu atau ditongolin sosok di situ di rumah gitu. Nah kayak pas kayak gitu aku kan keluar nih nganterin dia lah gitu, nganterin temen ke depan, nutup gerbang, kunci gerbang, aku masuk nih. Aku tadinya lupa nih sama apa yang dia omong sama dia, posisi pocong sama si kuntilanak kan. Tutup gerbang, belakangin rumah dong, mau nggak mau aku balik badan, dan ada set terbang, kayaknya sih Teteh, tapi emang namanya sekelibetan set gitu, terbang ke arah belakang yang tanah kosong itu. Dan pas posisinya di atas dapur aku itu yang dilihat yang sama mereka nih. Temen aku. Jadi kayak mungkin temen aku pulang ya dia ikut pulang gitu kan. Jadi kayak pulang, aduh, akhirnya aku lihat sekeliling, aku takutnya namanya kayak gitu kan panik ya lagi di situ, takut ada di samping, di belakang gitu. Aku madep ke belakang rumah lagi, aku madep lagi, ternyata ada yang lagi berdiri di situ sambil ngelengserin rambut tuh panjang banget sampai ke genteng. Jadi kayak dia berdiri nih di genteng, tapi rambutnya sampai genteng, panjang banget, dan sambil ngerapihin rambut gini. Terurai. Menjulur nih ke bawah nih. Ke bawah. Gitu. Panjang banget. Kayak orang lagi nyisir, saya habis keramas gimana sih gitu kan. Aku sampai stuck diem gitu kan, kayak apaan gitu, langsung astagfirullahaladzim gitu, kayak istighfar lah gitu. Nah pas aku masuk kayak wah gitu, kayak maksud ngeluarin suara teriak itu pas udah mau nyampe pintu masuk gitu. Sosok itu masih ada nih? Aku nggak tahu, jadi kayak wah gitu. Jadi kayaknya sih masih ya, masih. Cuman emang kayak bayangannya aja ya, karena aku nggak mau gitu ngeliatin ntar atau dia nengok atau apa gitu kan, atau ada lagi yang lain. Aku nggak mau nengok gitu kan, karena aku nggak kuat ya kalau ngeliat yang aneh-aneh gitu. Mau masuk, jadi ada lagi nih yang aku alamin lagi, mau masuk tiba-tiba pintu kok kunci. Lupa tuh, baru inget juga tuh ceritanya.
pintuku kekunci, ruangan itu gelap, ada yang bukain pintu dan aku nggak tahu itu siapa yang bukain pintu. Dan aku baru ingatnya ketika di kamar. Hah? Itu tadi siapa yang bukain? Dan kenapa kok kekunci gitu? Karena kan biasanya kalau aku dari luar, contoh main, aku habis main, pulang. Itu kan ketok-ketok dulu baru ada yang bukain. Karena kan ruangan gelap. Aku nggak tahu, mama nggak tahu siapa yang bukain. Tapi kenapa ini nggak ngeh, kayak nggak ditanya dan kayak nggak ada yang jawab ya gitu. Tahu-tahu aku baru ngehnya gini. Aku kan nggak pulang main. Aku kan tadi dari sini ruangan ini. Cuman ngunci kenapa gerbang kekunci? Dan kenapa gelap? Kenapa aku harus ketok-ketok tapi dia yang bukain, tapi aku nggak nyapa siapa itu gitu. Itu kayak orang dikecoh gitu. Iya. Kayak namanya mungkin takut gitu kan. Kok pas kabur, loh kok pas di kamar gini, tadi siapa yang ngunci ya? Nah tapi nggak ngeliat juga yang bukain ya? Gitu. Jadi disitulah nggak masuk akal, kayak bercampur dunia goib sama sama dunia nyata gitu. Nah dari situ aku akhirnya nyantai. Aku malam itu nggak duduk lagi lah di ruangan itu, udah pokoknya ke kamar dengan pikiran yang ngaco gitu kan, takut tapi sambil mikirin terus kok ada hal si pocica ini nih yang terus kepikiran. Besok malamnya udah biasa lagi, aku duduk di kursi jati itu lagi. Dan tiba-tiba lagi asik-asik lagi scroll sosmed lagi di bangku yang sama. Itu air ngocor dari atas ke bawah. Nggak tahu air apa. Ngocornya tuh kayak nggak netes dulu, nggak apa, tiba-tiba serot gitu. Terus aku cuman gini doang, awalnya ngeliat ke bawah tapi diem. Nggak mau ngeliat ke atas. Iya. Tapi pelan-pelan begini kayak ngeliat sekeliling dulu gitu. Apaan sih gitu? Oh nggak ada, ya udah aku lihat bayangan nggak ada, aku langsung ngeliat ke atas dong. Tapi lihat nggak ada tetesan, sedikit pun nggak ada gitu. Aku cerita lah sama mama, tapi besokan karena udah pada tidur semua. Udah tidur, besokannya cerita, pagi, siang nanya-nanya tuh apa gitu. Katanya inilah kencing itu, katanya kencing binatang, nggak mungkin kencing binatang, dan posisi juga nggak hujan. Dan nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, dan anehnya itu yang bekas aku digoncang. Gitu ya? Nggak ada bekas rembesnya, nggak ada apa-apa. Jadi dan pas anehnya itu di depan di posisi aku bangku itu digoncang ya. Yang waktu malam Jati, itu waktu ya? malam sebelumnya. Iya. Gitu. Maksudnya itu ada apa sih di atasnya gitu kan? Nggak ngecek juga sih, aku nggak mau gitu. Nah terus besok aku cerita paginya atau siangnya gitu, abis maghrib atau abis isanya di hari itu aku di kamar mama ngobrol-ngobrol gitu kan. Kejadian yang sama. Kenapa ngocor lagi air itu ngocor lagi tapi diguling mama di kasur mama aku itu kan posisinya di bawah spring bednya enggak. Dan kenapa tuh dia ngocor itu di depan aku lagi. Kenapa harus di depanku kayak sih gitu doang tuh yang aku pikirin. Kenapa sih harus di depan muka aku terus gitu, yang tadinya di ruang itu beda ruangan loh, jauh. Ruangan yang satu di sebelah sana gitu kan, di belakang banget gitu. Ini kok di sebelah sini, dan itu posisinya di depan aku lagi. Airnya itu air apa? Dan airnya sama. Langsung aku diem dulu. Aku langsung kepikiran sama yang kemarin gitu. Kok sama kayak kemarin, tapi pas pakai logika lagi gitu. Ini kan posisinya beda tempat. Dan kenapa di depan aku lagi? Apapun. Nah, adik aku itu waktu itu posisi kan kita lagi ngumpul di kamar. Adik aku lagi tiduran di lantai. Padahal kalau ada aku lagi kita lagi ketawa-tawa gitu kan, lagi cerita, padahal itu posisi lagi ketawa-tawa loh. Jadi si makhluk kayak ini kayak lu nggak suka banget sih kita lagi happy, tiba-tiba lu ngerusak suasana gue gitu. Nah, kalau ada aku lagi mangap mungkin masuk ke mulutnya adik aku ini si air itu. Nggak tahu itu air apa, tapi tiba-tiba di depan aku munculnya di depan aku. Netes di situ ya. Nggak pernah di depan yang lain, dan aku tanya yang lain nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Itu. Nah dari situ saya mikir tuh kayak, aku mikir kayak apa? Masih begini juga nih, horor juga nih gitu. Sampai saat ini masih dirasakan atau dialami sama si yang nempatin rumah ini masih. Kak Nevi ini juga ya. Betul, bahkan orang baru yang anak kecil juga. Iya, jadi anaknya juga ngalamin nih. Anaknya Kak Nevi ini nih. Betul. Ternyata memang seluruh penghuni rumah ini diganggu lah ya. Dikasih lihat. Diganggu suara-suara gitu ya. Betul. Baik, Kak Nevi, nanti bakal kita lanjut ya di sesi pertanyaan ya. Ya, boleh.
Ya Kak Nevi ya, Ya. tadi udah diceritain ya beberapa kejadian-kejadian yang benar-benar bisa dibilang mengerikan nih, baik dari sisi Kak Devi sendiri yang mengalami atau dari keluarga ya, keluarga temen pun ngalamin nih pada saat main atau bertamu nih ke rumah itu ya. Ya, betul sekali Mas Aris. Dan memang rumah ini pada saat ditempati awal pertama kali nggak ada gimana ya, bisa dibilang kecurigaan atau rumah ini memang keadaannya gimana sih? Keadaan bagus kah atau memang seperti bangunan-bangunan lama nih? Jadi gambarannya kalau dari waktu beli rumah itu memang mendadakan. Karena kalau kita dulunya gusuran itu kan dikasih waktu hanya 3 bulan gitu kan. Jangka cepat Itu lagi. cerita mama ya gitu, mama jangka cepat karena ditungguin sama para bonek dulu di sana harus cepet lu gitu, harus pindah. Dapatlah di situ yang pas karena dengan keluarga yang banyak, keluarga nenek gitu, anak nenek gitu, keluarga besar kita. Terus di situ posisinya rumah itu dibilang bangunan jadul juga enggak gitu kan. Kayak rumahnya ya kalau dibilang zaman film Dono gitu apa gimana ya, itu zaman kayak ya orang kayak dulu, cuman nggak masuk mobil aksesnya, jalanannya, tapi rumahnya itu masuk mobil, alamannya gitu. Itu dibeli pada tahun 1992 ya. Betul. Pada waktu itu ya. Ya. Dan sampai saat ini bangunan ini sama sekali nggak direnov nih atau hanya ditambahin atas? Ada yang direnov paling warna cat sama ditambahin rumah sekarang di depan ada kontrakan gitu ya? Satu rumah dengan luas bangunan tanahnya itu kurang lebih ya? Kalau yang rumah itu kontrakan yang kontrakan itu 50 sampai 70 meter lah ya, keseluruhan 300. Kalau keseluruhan kurang lebih 300 meter 300 meter ya. Gokil ya, ternyata nggak cuman Kak Nevi nih yang ngalamin ya, baik itu temen dan saudara, ya keluarga semua ngalamin nih. Ini yang menurut gua creepy nih pada saat Kak Nevi ini mendengar pas mau naik ke atas nih lewat tangga, dengar suara atau nyanyian seriosa. Betul. Wah, itu yang aneh, yang nggak sampai habis pikir, habis seriosa. Itu ada suara seriosa seakan-akan dia banyak nih. Banyak, suaranya kayak banyak. Jadi saling nyanyi atau gimana nih? Kayak nyanyi berbarengan. Kayak tahu nyanyi di gereja gitu. Iya. Kayak gitu. Berbarengan kayak beberapa orang, tapi suaranya kayak jauh, tapi di situ pusatnya di atas sini tangga sumbernya itu, gitu iya ya? Di atas tangga itu karena gelap ya posisi abis di bawah tangga itu kan warna gelap. Jadi kayak mau naik baru pegang tangan, ada yang nyanyi seriosa gitu kan, langsung dek nggak jadi naik, jadi nggak mau males gitu kan. Tapi entar-entaran gitu. Orang tua Kak Nevi ini tuh keluarga yang ada di rumah nggak denger nih? Nggak, kan itu jam malam, di atas jam 12. Jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi dan pada tidur. Itu masih pada tidur. Nggak mungkin banget lah orang yang nyetel musik. Dan aneh, nggak masuk atau ngadain acara itu sampai pagi dini hari gitu ya. Betul. Si gila sih maksudnya kayak seriosa. Campur aduk. Dengar suara kayak gitu tiba-tiba, oke nih. Sama kejadian yang pada saat si temennya habis pulang nih, ngunci pintu gerbang ya. Ya, betul. Itu bener-bener ngeliat jelas nih ya. Jelas banget, tapi nggak ngeliat mukanya ya. Cuma dia jadi seakan-akan wujudnya membelakangi kita. Itu yang nggak enaknya kan, malam gelap. Kok dia sendirian pakai baju putih gitu kan, kita kan ngeliatnya, apa sih gitu, ngapain sih nongol, kayak campur aduk lah gitu rasanya. Deg-deg nggak biasa juga gitu ngeliat yang aneh-aneh begitu sendirian gitu kan. Kalau lagi ada temen atau di depannya ada yang nongkrong sih nggak apa-apa, temen atau tetangga, ini sendirian benar-benar. Ini kondisinya dia di atas genteng nih. Di atas genteng. Dengan rambutnya lengser lagi ke bawah. Sampai ke bawah. Ke genteng itu ya. Iya, ke genteng. Dia diri kan, karena dia nggak duduk. Dia diri, ngebelakangin diem aja, teman tangannya itu. Gitu. Nyapu rambut. Gitu. Nyisir-nyisir. Iya, lagi menggerai kan lah ya. Lagi ya. Digerai-gerai rambut. Usap-usap. Dan yang nggak masuk akal atau logikanya lagi, pas masuk ke rumah nih, pintunya keadaan ditutup kekunci. Kan aneh banget ya. Tiba-tiba lampunya gelap. Aneh ya. Aneh. Cuman beberapa menit lah. Dan itu memang keluar ya.
Aku teriak tuh di depan pintu. Wah, karena ngeliat si teteh itu kan di atas. Wah, gitu kan. Gitu. Jadi kayak gimana sih? Gitu kan. Pas mau itu tuh duduk gitu kan. Kok tiba-tiba langsung ada yang bukain loh yang anehnya. Jadi kayak nggak nunggu lama. Iya. Jadi tok langsung ada yang bukain, cekrek kayak slot, bukain pintu. Dan aku kayak langsung ngibrit ke dalam, cuman nggak mikir tuh yang bukain pintu siapa. Gitu doang, gelap, nggak kelihatan dan nggak negor. Lu kenapa Nep? Teriak gitu? Enggak kayak gitu. Dan nggak mungkin juga aku dikunciin gitu logikanya. Aku kan temen aku baru pulang, so aku lagi nutup gerbang, kelihatan jelas. Masa seiseng itu sih dikunciin terus digelapin gitu kan? Kayak gitu. Tiba-tiba langsung dikunci rumah, terus ada yang bukain nggak ada orangnya nih? Iya. Jadi kayak horor buka gitu. Itu kan dulu sebelum direnov pintunya itu masih bukan dua gini ruang tengah ya. Pintunya masih yang satu pintu. Jadi entah atau aku atau siapa, kayaknya sih nggak mungkin ya, karena baru ngetok langsung dibukain, anehnya gitu. Langsung sekejap ya? Langsung selotnya kalau langsung derak ketika gitu. itu dibuka ya? Kayak gitu. Kalau orang pasti kayaknya, lama. Iya, ada pergerakannya, pergerakan jalannya juga. Betul, itu nggak ada dan nggak mungkin, nggak masuk akal. Gokil banget ya. Dan sama si temannya ini yang tadi mau benerin kunci motor, dia ngeliat sosok pocong nih. Pocicak, betul. Selama tinggal keluarga sendiri, Kak Nevi sama Kak Nevinya nggak pernah ngeliat sosok pocong ini? Nggak ada, kalau sosok kayak gitu nggak ada, nggak pernah. Nggak tahu itu apa dia pernah emang munculnya di depan teman doang ya. Tapi ketawa yang aku bilang laki ya, suara laki atau gimana, ya itu doang. Yang taunya si Teteh Kunti yang sering. Teteh Kunti sama sosok hitam gitu. Gokil juga sih. Dan katanya setelah menikah pun masih tinggal di sini ngalamin ya? Masih ngalamin, bahkan ke anak aku. Anaknya Kak Nevi sendiri nih ngalamin nih. Kejadian yang mungkin aneh nih bisa dibilang. Aneh ya, tapi anak kecil ada yang aneh, cuman aneh sih ini termasuk aneh karena aku mancing anak aku gitu. Karena kan aku udah biasa nih ngalamin begitu ya. Iya. Jadi aku tanya gitu, mancing, dan namanya anak kecil itu kan jawabnya jujur. Iya, polos lah. Polos ya, kayak gitu. Jadi aku cerita sedikit ya, jadi kayak tentang ke anak. Dia kalau lagi berdua sama aku begadang tuh suka ditemenin. Kalau dulu kan mungkin belum nikah sendirian mulu gitu. Sekarang sudah ada anak, itu usia anak aku masih sekitar 4 tahun lah. Dan dia memang ngomongnya itu ya nggak terlalu lancar, jadi kayak orang baru bisa ngomong gitu kan. Masih bingung mau ngomong apa, tapi bicara tetap mama. Terus tiba-tiba dia gini. Gitu-gitu, kayak komat kamit. Kayak lagi berinteraksi untuk komunikasi tapi nggak ada suaranya anak aku gitu. Ngomong siapa gitu. Tapi aku liatin dulu, tadinya lama tuh. Dia lagi ini gak sih, main-mainan boneka gak sih atau gimana gitu. Enggak, kita nggak ada apa-apa. Dia ngeliat ke arah luar. Ngomong siapa? Itu, kata dia gitu kan. Arahnya ke jendela nah itu posisi aku di kursi yang jati itu loh, lagi di situ. Dia ikut nemenin aku ngopi gitu kan. Siapa itu? Jawab jujur ya, awas. Emang itu siapa? Temen aku, kata dia gitu. Temen. Dia kayak apa? Cewek apa cowok? Aku gitu. Cowok mana? Itu di jendela, katanya. Masih ada? Masih, katanya. Terus aku diemin lagi, aku pura-pura lupa, aku ngeliat HP. Aku liatin lagi. Dia masih komat kamit lagi. Gitu-gitu kan. Itu kondisinya malam hari? Malam. Emang dia suka nemenin aku begadang gitu kan. Jadi dia nggak mau tidur kalau aku belum tidur kadang-kadang gitu. Atau aku pura-pura tidurin dia dulu. Nah, terus dia pernah aku kayak gitu posisi siang, tapi ini yang aku ceritain dulu ya malam. Malam itu aku pancing. Emang teman kamu cewek apa cowok? Di saat itu dia udah tahu kan cewek mana, cowok mana. Cowok. Kayak orang bule mah, kata dia gitu. Kata dia. Tapi tingginya semana kayak kamu? Aku gituin. Tinggian dikit deh, kata dia gitu kan. Gitu. Dia kesini sama siapa? Sama mamanya, kata dia. Sama mamanya. Iya, nah itu dia tuh yang bikin aku aneh gitu kan. Makanya aku suka mancing gitu lah. Jadi jawab, sama mamanya. Mamanya mana? Tuh duduk di atas genteng, kata dia. Sumpah itu. Jadi ini connect nih ya, sama cerita yang
sering kali dialami sama Kak Nevi Betul. nih. Yang lihat terakhir yang Betul. waktu temannya pulang nih. Betul. Dan sama cerita anak aku ini sama yang Iya, sama kontrak di rumah. Itu aku punya anak kecil sama dia dibawa. Dan jadi gini, di anak aku dulu nih, anak aku ini kaget. Aku bilang gini, serius kamu sama mamanya di atas genteng? Iya, itu di atas genteng duduk, kata dia gitu kan. Itu posisi pintu masih kebuka gitu kan. Terus belum aku tutup karena masih nggak ada rasa takut. Tadi ada teman gitu, anak kecil gitu kan, temen anak aku. Terus abis itu gini, aku lupain lagi. Sambil mikir tapi tuh, aku sambil mikir sambil apa? Ya udah apa madepnya ke sini gitu, main yang lain aku gitu. Udah, suruh pulang gitu temennya aku gituin kan. Suruh pulang sana. Nggak mau mah, kata dia gitu kan, nggak mau. Oh nggak mau, udah biarin ya. Kalau dia baik nggak? Baik kok, kata dia. Oh ya udah. Tapi madep sini kamu, aku gituin. Ya. Pas aku lagi ngeliat HP lagi. Dia masih ngeliatin keluar, tapi nggak komat kamit ya mulutnya. Stop dia. Nyariin temen ya, mana? Masih ada nggak? Udah pergi. Kata dia, masa udah pergi gitu kan. Kemana? Terbang di bawah mamanya. Gitu dia bilang. Polos Astaga. ya. Iya, terbang sama di bawah mamanya. Apa yang pas anak kecil itu Bener. dibilang ya? Betul. Karena pas siangnya itu, besokannya dia juga kan seperti itu. Cuman aku tanya, temennya kesini naik apa? Naik mobil, apa naik motor gitu kan. Aku iseng ya, namanya ya kayak dia lah, kayak anak kecil gitu. Aku seakan-akan aku tanya, emang teman kamu naik apa? Naik mobil apa naik motor? Enggak, naik terbang ke sini, kata dia gitu. Dan sama, jawabnya sama. Itu siang hari aku tanya. Siang. Dan itu ngobrol bukan di jendela, dia di tembok. Iya. Di dinding. Di tembok nih. Gitu. Itu ada historinya nggak sih rumah yang ditinggalin sampai saat ini historinya tadinya bekas atau ya ada apa di dalam rumah ini atau gimana? Nggak ada ya? Sebelumnya sih nggak ada ya, nggak ada apa-apa, dan dari tetangga juga biasa aja. Cuman kalau tetangga ya itu temen rumah sering lewat rumah tuh kan suka horor hibrid gitu ya? lari. Karena takut aja nih gini. Pernah ada yang Vibes-nya ada nih. Betul. Vibes horornya melekat banget ya. Auranya. Bahkan aku sendiri dulu kalau masih kecil itu mau masuk rumah gerbang pasti lari. Aneh, lari dari gerbang ke rumah, ke pintu rumah. Iya. Lari pasti karena takut diketawain doang gitu. Karena ini bisa dibilang juga ekstrim ya. Ekstrim juga, dia nongolin banget. Karena nggak cuma Kak Nevi nih. Betul. Seluruh penghuni rumah ngalamin nih kejadian-kejadian yang ngeri lah, serem bisa dibilang gitu ya. Iya, betul, benar. Sampai saat ini masih tinggal nih atau nempatin ya? Masih. Cuman di kontrakannya aja nih dibikin sekat atau gimana? Kalau kontrakan itu kan di depan rumah, depan rumah kita nih induk gitu. Teman ini di atasnya. Gitu. Apanya? Yang bekas kamar yang sekarang ditempati sama Kak Nevi nih. Yang kontrakan? Yang Kak Nevi saat ini tempatin. Kalau aku di rumah induk tetap, cuma aku tinggalnya di bawah. Di bawah nih. Tidurnya di bawah. Jadi nggak di atas lagi. Di atas lagi nih. Di atas udah bukan yang ditempatin lagi nih. Di atas adik aku ya? sama suaminya sama anaknya gitu. Jadi sama dia. Jadi masih kumpul di sini nih. Masih semua tuh kumpul, cuman ya paling yang sudah meninggal ya udah gitu, nggak ada. Atau yang udah punya rumah, cabut dari situ biasanya gitu, pindah ya. Kalau yang belum, daripada ngontrak ya lebih baik masih di sini aja lah ya. Tuh. Bareng-bareng ya. Tuh. Mungkin nanti teman-teman nih kalau misalkan kayak Kak Nevi nih, kan karena masih tinggal di sini nih, di rumah yang ini, mungkin nanti mengalami lagi nih kejadian-kejadian yang bisa dibilang ngeri ini, atau nanti bisa ada video-video langsungnya nih pada saat kejadian. Bisa nih ya, misalkan nanti Kak Nevi bisa hadir lagi di Dimensi Mistik nih ya. Boleh. Untuk menceritakan kisah yang dialami baru aja nih, baru-baru nanti. Boleh. Karena kan Kak Nevi ini masih tinggal di tempat ini nih. Kita tunggu nih ya Kak Nevi nih ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Nevi udah menyempatkan waktunya datang ke Dimensi Mistik jauh-jauh dari Srengseng. Sukses terus nih buat karirnya dan sehat-sehat buat Kak Nevi dan keluarga di rumah. Salam buat keluarga di rumah Kak ya. Amin. Sehat juga buat Mas Aris. Terima kasih banyak Kak Nevi. Terima kasih udah diundang sini. Sama-sama. Dan buat kalian semua terima kasih banyak udah nonton atau nyimak ceritanya Kak Nevi dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata gua Aris Dimensi Mistik dan Kak Nevi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak Nevi terima kasih banyak. Sama-sama.